Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagi yang tak dapat pulang ke kampung halaman karena satu dan lain hal, karena kesulitan ekonomi, bertakbirlah, besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah Allah langsung kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rezeki, kau bawa dia ke tanah suci, kau bawa tawaf dan sa'i, mencium hajar aswad, bermunajat di padang Arafah, melontar jumrah haji dan umrah, apakah dapat menebus pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menebus berapa kali dia tidak dapat ikut solat berjamaah karena tangisan pekikan anak kecil yang tak berdosa? Hari yang baik, bulan mulia Syawal, bulan kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Andai mereka tak lagi ada di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Bacakan al-fatihah, bacakan qul huwallah 3 kali, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam Al-Quran. Andai punya waktu yang lebih panjang, lebih lama, iqra'u yasin ala mautakum, inna likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran yasin, hatinya Al-Quran ada ya yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Maka ketika dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan itu mendapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput. Menetes air mata darah untuk mengulang, mereka tak akan hidup kembali. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah ibunya. Ada pelajaran dengan kata-kata, dengan khutbah, dengan tausiah, dengan ceramah, tapi ada perbuatan yang langsung menyetuk ke dalam sanubari. Di hari baik, bulan baik, panjatkan doa kepada mereka. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Apapun yang terjadi, katakanlah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.